Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tasikmalaya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, coachee bersama saya Dede Taufik Nurrahman dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Saya Mahirma Nurjakia dari SD Negeri 4 Sumlat Taman Sari. Dan saya Mukaromah dari SDN Cilolahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat ya Pak. Amin. Sebelum kita melakukan coaching, pada tahap awal ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya, yang akan menilai coaching Bapak antara coach dan coachingnya ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Atau bagaimana Bapak pertanyaan Bapak itu sudah berbobot atau tidak ya? Jangan lupa nanti coachingnya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Pertanyaan yang pertama yaitu yang saya akan tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang saya akan kembangkan dalam coaching ini tentunya adalah mendengar aktif yang pertama ya. Mendengar aktif, yang kedua juga mencoba menyampaikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coach. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan yang secara spesifik yang akan diobservasi? Yang saya coba akan kembangkan menjadi fokus mungkin kegiatan sekarang adalah mendengar aktif, dimana saya harus banyak mendengar apa yang disampaikan coach dan merefleksikan yang disampaikan untuk bisa menggali potensi yang bisa dikembangkan oleh coach itu. Bagus ya Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak, yaitu pertanyaannya indikator ketercapaian yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan dalam coaching hari ini? Yang ingin saya capai ataupun tujuan dari indikator yang ingin capai adalah bagaimana coach itu bisa menemukan solusi atau dari permasalahan yang dihadapinya dengan melalui percakapan coaching. Jadi saya sebagai coach tidak akan mengarahkan, tidak akan memberikan arahan terus menerus, tapi coach sendiri yang harus bisa menyelesaikan atau bisa membuka potensi dirinya sendiri untuk menyelesaikan yang menjadi permasalahan. Bagus ya Pak. Untuk hari ini mungkin pada tahap observasi cukupkan sekian Bapak. Silahkan Bapak lakukan coaching dengan coachnya ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu Mukaromah. Waalaikumsalam Pak Dede. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kemarin kan Ibu menyampaikan ingin ada pertemuan gitu ya. Iya betul. Hari apa nih yang ingin dicapai pada pertemuan kita pada pagi hari ini? Yang ingin saya capai pada pertemuan ini adalah Bapak saya mempunyai masalah dalam pengelolaan kelas Pak. Punya masalah dalam pengelolaan kelas. Yang dimaksud masalah pengelolaan kelas itu seperti apa? Iya. Kalau secara spesifik sih di dalam kelas tuh hanya ada satu anak yang tidak fokus belajar dari awal sampai akhir, jadi tidak ada fokus sama sekali Pak. Tidak fokus dalam belajar dari awal sampai akhir. Iya betul, ada satu anak yang seperti itu. Kalau yang lainnya berarti fokus dengan satu anak ini. Iya, satu anak ini. Yang dimaksud tidak fokus ini contoh mungkin ada semacam apa contoh perilakunya? Iya, contohnya perilakunya ketika pas baru masuk sekolah, ya masuk kelas. Berbaris juga kemana-mana dulu, nanti saya panggil sudah masuk masih di kantin saya panggil, pas di kelas lagi berenang malah lari-lari ke kolom-kolom meja seperti itu. Jadi saya sangat sebetulnya ini anak ini sangat mengganggu menurut saya karena ini tidak untuk dirinya sendiri Pak, tapi ternyata juga mengganggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, anak ini punya kesibukan sendiri, asik sendiri gitu ya, sendiri mengganggu teman-teman yang lain gitu ya. Jadi yang ingin dicapai Bu ya, tujuan dari
pertemuan kita, perbincangan dari kita kali ini, Ibu ingin anak ini menjadi seperti apa? Atau kelas ini Ibu ingin jadi seperti apa? Saya ingin menemukan solusi bagaimana cara, metode apa yang akan saya lakukan agar anak ini ada sedikit perubahan paling tidak. Karena di kelas itu dia memang mengganggu yang lainnya, tetapi yang lainnya juga sudah mulai mulai terbiasa ternyata dengan gangguan dari dia. Tidak aneh lagi, teman-temannya juga sudah terbiasa gitu. Ya, yang disebut Ibu tadi anak ini mengganggu gitu ya, kalau boleh diskalakan dari 1 sampai 10 kira-kira gangguannya sejauh mana nih Bu, kira-kira? Ini dalam seminggu ya Pak, kadang dalam seminggu itu ada skalanya sampai 9 sampai iya, karena itu yang paling ini adalah naik ke meja tuh. Ada 20 meja semuanya ini naikin semua, terus ke kolong itu merayap ya Allah Pak. Terus ke orang lain juga pernah juga yang paling ini adalah membawa itu pensil lalu ditusukan tuh Pak. Jadi saya agak kadang sih mengganggu psikologi saya sendiri juga sih Pak gitu. Jadi Ibu harapannya dari 9 ini jadi berapa nih Bu? Saya ingin turun jadi 6 Pak ya. Jadi 6, sudah ada 6. Ini ya, harus ekstra nih kalau ini. Harus ekstra betul. Ibu tadi menyampaikan ingin metode ataupun langkah pembelajaran seperti apa ya, model pembelajaran seperti apa. Selama ini Ibu menggunakan model seperti apa? Iya. Saya sudah mencoba model yang secara umum ya Pak. Saya juga suka belajar untuk modifikasi latar belakang anak tersebut. Ternyata sudah saya temukan akar permasalahannya ada dalam keluarga. Jadi anak tersebut tidak dalam bimbingan orang tua penuh, dititipkan di nenek sejak bayi dan terbiasa dibiarkan di rumah sendirian bersama adik dan kemana-mana terus. Jadi sudah terbiasa, kalau istilah Sunda itu lampar Pak, jadi sudah biasa dengan kehidupan di luar gitu. Iya, tidak tahu aturan. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi anak ini latar belakangnya seperti itu ya. Nah tadi kembali lagi ke metode yang sudah Ibu lakukan. Jadi selain melakukan identifikasi ke si anak tersebut, mungkin sudah melakukan teknik apa saja di kelas gitu untuk menertibkan. Saya mencoba permainan tradisional pernah, terus games. Nah, ternyata anak ini memang ada setelah saya selidiki, anak ini ada plusnya di pelajaran seni Pak. Ternyata dia suka mengotak-atik barang, supaya kolase dia cepat, terus mewarna dia cepat. Cuman fokusnya hanya 5 menit gitu. Tapi ternyata memang ada solusinya tuh sudah saya temukan sendiri bahwa harus ada benda manipulatif untuk dia sendiri gitu, yang bisa diotak-atik dia sendiri. Jadi dia bisa sibuk dengan media yang saya berikan dan betul sesuai dengan tujuan pelajaran gitu. Tapi untuk kalau pelajaran yang lainnya kurang, dia hanya plusnya pada seni dan olahraga Pak. Untuk baca fokusnya juga sedikit. Jadi Ibu sudah menemukan gaya belajar anak ini ataupun kelebihan ya potensi anak ini adalah di olahraga dan seni gitu ya. Dan seni, dan si anak ini sibuk kalau diberikan tugas yang seni ya kaitan dengan manipulatif tadi dengan benda-benda seperti itu dia menyenangi tadi selesai gitu. Betul. Tapi untuk kaitan dengan menulis agak kurang. Menulis, membaca yang membutuhkan fokus banyak kurang. Yang narasi Baik. Selama ini Bu ya kan mungkin setiap anak itu punya gayanya masing-masing gitu ya. Kalau nggak salah di ini ada gaya apa saja yang Ibu sudah identifikasi dari rekan-rekan peserta didik yang di kelas itu gitu. Ya, saya pernah mencoba fokus pada satu media, misalnya mendengar saja kayak menggunakan sound ya. Terus pernah juga ada visual. Ternyata ini saya kesimpulan secara umum anak-anak memang bisa menerima semua media itu, terutama kalau audiovisual. Nah, tapi untuk anak ini ketika menggunakan audiovisual saja malah kemana-mana lagi fokus. Jadi kalau untuk yang lainnya dengan
ya semuanya itu ya audio visual sudah ini, jadi bisa menerima semuanya dengan fokus gitu. Jadi tidak ada yang gaya belajar yang secara khusus lalu harus saya identifikasi, tidak. Jadi lebih apa ya, kesimpulan terbanyaknya adalah bisa menerima secara audio visual atau bisa, tapi anak ini tuh fokusnya yang satu ini aja, fokusnya sedikit gitu. Kalau anak ini tadi ibu katakan lebih bergerak ya? Iya, gerak, mau manipulatif gitu. Iya, benar-benar manipulatif. Jadi ke audio visualnya mungkin ada kurang gitu ya, tapi lebih ke gerak atau mungkin bahasa lainnya kinestetik mungkin tuh ya? Iya, kinestetik. Jadi dari ketiga gaya belajar tadi, audio, visual, kinestetik, si anak ini cenderungnya kinestetik ya. Gitu ya. Baik Bu, dari identifikasi keluarga terus gaya belajar tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira Ibu rencana yang akan dilakukan untuk supaya tadi dari 9 jadi 6 gitu ya, itu ada langkah apa nih yang Ibu sudah ada rencanakan atau mungkin sudah mulai tergambarkan gitu ya? Ada rencana dan sudah mulai tergambarkan ya Pak. Misalnya saya tuh dari awal tadi kan identifikasi keluarga dulu. Yang pertama saya komunikasi sama keluarga tentang kesehariannya anak ini. Nah terus kan tadi di kelas sudah saya amati dan kuasai kalau di kelas ternyata anak sukanya ini. Nah saya cenderung dia lebih banyak misalnya ke apa ya, jadi memberikan media yang dia sukai, terus membiarkan dia dengan fokus yang sedikit tidak apa-apa, yang penting dia belajar walaupun hanya 5 menit. Saya tidak menyimpan target yang besar untuk dia, sudah sekolah aja sudah alhamdulillah jadinya. Nah rencananya itu, terus rencananya itu adalah saya di bukunya itu kan saya suka memberikan PR. Kalau PR suka dikerjakan Pak, tapi di rumah. Kalau di sekolah dia hanya butuh kayak sosial aja, jadi kayak tidak ada tempat bermain apa gimana nanti. Terus saya juga selain itu mempelajari model lagi, tiap hari dibimbing. Terus saya juga mempersiapkan diri saya secara emosi karena ini kadang-kadang sangat mengganggu. Jadi saya lebih mendekatkan, lebih mendalami anak itu sendiri agar saya sudah paham, sabar gitu. Tidak menjustifikasi anak itu gitu. Jadi tidak udah teh. Jadi saya sambil terus merasakan itu sambil berkolaborasi dengan orang tua dan teman-temannya. Yang penting tidak ada kejadian yang tadi yang ada tindakan yang menyakiti orang lain, itu yang sering saya jaga itu. Jadi yang coba Ibu akan lakukan pertama kolaborasi dengan orang tua, dan mungkin ini ada imbas atau mungkin dari efek dari pola asuh orang tua ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ibu juga menyampaikan bahwa lebih mendalami ya, lebih memahami individu si anak itu gitu ya. Karena memang tidak menjustifikasi dan kan memang gaya belajarnya berbeda-beda di setiap anak gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu coba menurunkan standar. Dari ketiga langkah ataupun rencana aksi tadi, kira-kira yang mana nih yang mau didahulukan atau menjadi prioritas pertama dulu? Yang tadi Pak, yang menurunkan standar. Iya. Itu sudah saya coba. Jadi bagi dia standar saya turunkan. Jadi lebih ke budi pekerti yang saya namanya gitu. Jadi saya menurunkan standar akademiknya, tapi standar budi pekertinya saya kuatkan gitu, karena terutama tentang bagaimana menerima orang lain belum bisa. Jadi yang sosialnya dulu saya diperhatikan dulu. Jadi standar penilaiannya dibedakan. Iya dibedakan. Iya betul Pak. Baik, selama ini dengan melakukan diferensiasi penilaian yang berbeda atau tadi standarnya berbeda-beda, bagaimana apa kesulitannya atau mungkin ada yang berubah atau bagaimana? Ada yang berubah kan. Pertama itu memang dari segi fisik ya, tadi kan wajah anak yang sering di luar itu kan wajahnya tuh tajam dan kayak ini, sekarang mulai ramah tuh wajahnya. Udah mulai senyum, dulu nggak pernah senyum, mulai senyum nah gitu. Terus mulai mau mendengarkan, sekarang mulai betah di kelas. Terus temannya juga, karena saya jadi melakukannya dua arah, ke temannya saya penguatan, ke ini penguatan, jadi agar tidak terjadi itu ya
kayak ribut gitu kan. Jadi ada perubahan secara pribadi sih Pak. Ya, jadi ada lebih timbul rasa itunya, sosialnya ada sekarang. Iya, kayak pernah dia bikin gambar, terus buat siapa? Ini cuma buat adik, dia bikin love gitu, kemudian oh ini berarti ada gitu dulu. Jadi sebuah senyum juga dia nggak ini, jarang senyum, jadi jarang senyum. Jadi ternyata dengan tadi pendekatan secara pribadi, terus mengidentifikasi semuanya, ternyata memang benar anak ini menurut saya itu emang kurang kasih sayang dan tidak pernah hidup dalam aturan yang kayak gini, tidak belajar aturan gitu. Luar biasa Ibu, dari rencana yang Ibu coba lakukan, terus yang prioritas tadi mungkin lebih ke menurunkan standar tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi sangat efektif gitu ya untuk merubah perilaku anak itu tersebut. Terus Ibu tadi juga menyampaikan bahwa Ibu akan berusaha untuk lebih lebih sabar gitu ya, dengan teknik seperti apa mungkin ya bisa disampaikan? Kalau sabar misalnya gini, di kelas tuh dia kan ngeriak tuh ke semua kolong, 20 meja dipapain. Nah terus keluar terus senyum-senyum gitu. Sebenarnya biasa saya gini, bismillahirrahmanirrahim gitu ya, masih ada hari esok. Jadi saya tidak, jadi istilahnya ini tuh tidak ada. Masih jadi saya juga kan orang tua ya Pak Guru tuh, orang tua di sekolah ini tidak ada yang tidak ada orang tua yang anaknya itu tidak baik gitu. Jadi saya menganggap dia ya kayak anak sendiri. Bagaimana itu terjadi pada anak sendiri? Apakah mau orang tua? Jadi ya saya berusaha untuk mengingat sebagai anak sendiri gitu Pak. Jadi ya seperti itu. Jadi bagaimana itu jika terjadi gitu. Dan untuk emosi saya sih kadang lebih ke kayak stop tadi main bola. Saya jadi ketika lihat dia lari-lari ya naik atau berantem, saya diam dulu, berpikir dia tidak langsung, takutnya ini nih bicaranya keluar yang macam-macam, jadi berpikir dulu. Terus apalagi ini kan ada musibah lagi kuliah itu si anak ini ayahnya meninggal. Saya lebih gimana ya, jadi memang harus menjaga ini nih perkataan gini agar tidak tersulut, karena dia benar-benar dia adalah tetap anak kecil yang mungkin hanya meniru gitu, tidak dengan kalau masuk tidak karena keinginan hatinya sendiri gitu. Jadi rencana aksi Ibu tadi dari dua arah tadi ya, dari sisi anaknya itu menurunkan kriteria untuk penilaian dia, yang dari Ibu sendiri ya Ibu akan coba teknik-teknik untuk lebih rileks, lebih tenang, lebih sabar ya, lebih sabar, menjaga ucapan gitu. Dari rencana tadi Ibu akan coba kuatkan komitmen ataupun dengan menjawabnya bentuknya seperti apa supaya ini bisa terlaksana? Saya tuh buat pemantauan. Iya, saya suka memantau tiap hari. Juga saya sering komunikasi dengan orang tua. Terus saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Jadi untuk mengontrol, maksudnya komitmen ini itu dijaga sehingga dia tidak hanya saja. Saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang sama di kelas 1 gitu. Jadi agar guru lain juga tidak berkesimpulan terlalu ini ke anak tersebut, agar timbulnya pengertian dan solusi, bukan menjas apalagi bilang apa gitu ke anak seperti itu. Jadi saya kolaborasi dengan teman sejawat, terus dengan keluarga. Jadi saya pantau apakah ini menjawab PR, dan alhamdulillah neneknya tuh bagus dalam ininya, tapi tidak dalam kenyataannya. Kalau dibicaranya gitu, tapi kenyataannya anak itu memang jarang di ini gitu. Jadi tidak ada pemantauan di rumah sayangnya, jadi itu. Jadi Ibu di sekolah kayaknya itu. Jadi kolaborasi dengan sejawat, dengan orang tua. Untuk waktunya sendiri, kira-kira Ibu mau mulainya kapan, atau mungkin butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan ini? Saya akan memulainya dari setelah identifikasi ya Pak. Dari setelah identifikasi, setelah memulainya, terus saya selalu mengevaluasi apalagi nih yang kurang, jadi saya segera melakukan tindakan setelah identifikasi tersebut agar ditemukan solusi. Untuk supaya Ibu tetap semangat, tetap menjaga komitmen, itu ada nggak yang bisa membantu untuk selalu mengingatkan dan mengarahkan gitu ya? Kalau
ada sih, terutama tentang komitmen ya Pak. Komitmen saya kan udah jadi guru, nah kadang saya kembali ke saya tuh udah jadi guru ya ini gitu, ya ini tanggung jawab saya ke anak-anak gitu. Terus jadi tanggung jawab profesi juga saya selalu diikutkan dengan tanggung jawab profesi. Terus siapa yang mengingatkan ya tadi teman sejawat. Terus kadang ke keluarga juga kayak ya udah sabar, dan nanti juga misalnya sabar, nanti juga anak itu akan tumbuh kembang dan ada waktunya berubah. Tidak mungkin seperti terus. Jadi saya terus tidak mengangkat harapan itu. Dan saya juga sama sering mencari model metode apa sih yang cocok dengan mengikuti parenting juga Pak. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan rencana si Ibu, tujuan Ibu bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya tadi dengan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan barusan, dan juga melakukan komitmen yang sudah dilaksanakan, dan Ibu tadi lebih berusaha untuk mencari juga dengan para parenting melalui hasil atau pengalaman sejauh ini. Mudah-mudahan Ibu berhasil, terus tetap semangat. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mendengarkan masalah saya. Dan alhamdulillah saya juga menemukan ini, bisa menemukan solusi lebih banyak lagi gitu. Oh iya, mungkin bisa disimpulkan begini hasil pembicaraan kita pada pagi hari ini. Dengan pertemuan ini, alhamdulillah saya bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi Pak tentang apa kasus yang dialami anak saya, latar belakangnya apa. Terus saya menemukan solusi, rencana, dan komitmen yang akan saya buat untuk melaksanakan semua solusi tersebut dari percakapan ini. Biasa, selamat Ibu, pasti bisa. Terima kasih. Karena kita waktunya tidak banyak, mungkin cukupkan sekian untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sudah selesai melakukan coaching? Alhamdulillah Ibu, kita sudah selesai untuk coaching. Nah, bagaimana dengan coachingnya tadi? Refleksinya untuk Bapak sendiri, menurut Bapak sendiri? Menurut saya sendiri, apa yang dilakukan selama coaching masih kurang, ya, terutama dalam kaitan membuat pertanyaan yang berbobot. Saya rasakan mungkin ini perlu latihan terus menerus. Kalau untuk mendengar aktif, saya sudah mencoba mendengarkan apa yang disampaikan coach. Untuk membuat pertanyaan keluar ini memang perlu latihan terus. Begitu ya Pak, menurut Bapak ya. Mengapa Bapak bisa menilai demikian? Kadang untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu kita harus bisa mengambil benang merah dari apa yang disampaikan oleh coach. Dan itu memerlukan teknik-teknik tentunya mengambil mana kata-kata kunci atau kata-kata inti yang bisa ditarik menjadi pertanyaan yang berbobot. Ya, ini perlu teknik yang perlu diasah terus gitu, tidak bisa langsung begitu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, saya tadi mengamati bahwa Bapak saat melakukan coaching, Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Namun ada beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan itu maksudnya ke sana lagi gitu. Mungkin itu saja yang saya amati yang kurang mungkin gitu ya. Bagaimana mendengar itu menurut Bapak? Ya, memang saya tadi rasakan ada beberapa pertanyaan yang diulang kembali diulang kembali untuk lebih meyakinkan atau konfirmasi. Apakah sengaja gitu? Memang ada unsur kesengajaan supaya kunci itu bisa yakin dengan apa yang disampaikan. Jangan sampai tidak yakin atau tidak komitmen dengan apa yang disampaikan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang diulang untuk meyakinkan. Kalau menurut saya sih secara keseluruhan sudah sesuai dengan alur kita ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkannya kembali. Dan itu yang dapat saya sampaikan sebagai observer Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum Bu Mukarramah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu.
kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya mengembangkan potensi saya yang bagian tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi untuk yang paling spesifik itu mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Indikator apa yang bisa dicapai dari pertanyaan berbobot itu? Yang menetapkan indikator seperti apa? Indikatornya adalah pertanyaan yang saya ajukan adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi bukan pertanyaan asumsi dari perspektif sendiri. Jadi itu yang akan saya hindari pada saat coaching kali ini, Pak. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar dan pertanyaan berbobotnya betul-betul bisa digali, dilakukan untuk mengembangkan potensi coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sekarang sedang sehat walafiat. Dengar-dengar Bu Ai mau bertemu saya untuk mendiskusikan sesuatu, apakah itu benar? Iya betul Bu, kemarin saya mencari Ibu, saya ingin berdiskusi tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas Bu. Iya. Lalu tujuan Bu Ai dari pertemuan itu? Ya, saya ingin mencari solusi dari masalah saya tersebut. Apakah Bu Ai sudah memperkirakan bahwa Bu Ai tujuannya akan berhasil dengan diskusi ini? Insya Allah dengan adanya mungkin diskusi ini mudah-mudahan permasalahan saya bisa tercapai terselesaikan. Bisa diceritakan permasalahan yang Bu Ai hadapi? Nah, saya ini punya anak ya Bu, sudah 1 semester ini anak tersebut dilihat oleh saya belum kurang mandiri gitu. Di antaranya dia belum bisa sendiri membuka sepatu, terus membuka halaman juga belum bisa, kemudian belum mengerti apakah mengerti tugas dari guru gitu. Terus menulisnya harus terus disuruh-suruh gitu. Iya. Dari pernyataan Bu Ai tadi, mari kita identifikasi sebetulnya menurut pengalaman Bu Ai sehari-hari di kelas. Apa yang sudah Ibu Ai temukan dari identifikasi ini? Iya, anak itu dan dilihat oleh saya itu anak kurang perhatian dari orang tua mungkinnya itu. Kemudian anak juga kurang fokus terhadap perhatian dikarenakan itu kurang kasih sayang dari orang tua, karena orang tuanya setelah saya selidiki orang tuanya itu terlalu sibuk. Kemudian salah satu dari orang tuanya itu bekerja jauh dari rumah, jadi pulangnya 1 bulan sekali gitu. Seperti itu ya. Dari identifikasi Bu Ai ini, apakah Bu Ai sudah merencanakan tindakan suatu anak tersebut? Ya, sudah. Yang pertama kita kolaborasi dengan orang tuanya ya, kemudian yang kedua memahami kembali karakter anak ya, kemudian memberikan pembelajaran secara cepat gitu sendiri gitu ya. Karena kalau secara privat dia itu cepat mengerti gitu apa yang diperintahkan oleh guru. Tidak seperti pembelajaran ke semua anak didik gitu, itu harus pis-to-pis gitu. Harus jelas saja. Iya gitu. Ya. Bu Ai itu kira-kira dalam skala berapa Bu Ai? Kalau pada awalnya itu boleh skala 8 gitu. Bu Ai meningkatkan menjadi kan berkurang ya, iya berkurang ya, sekarang 5 aja, 5. Mungkin kelima juga sudah cukup ya untuk anak kelas 1 gitu. Nah, jika rencana Bu Ai yang sudah dikatakan, apakah Bu Ai mempunyai rencana alternatif lain jika rencana yang tadi tidak dapat dilaksanakan? Apakah mempunyai rencana alternatif lain? Kalau rencana tadi belum bisa terselesaikan, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian mencari buku-buku referensi bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu, atau berkolaborasi dengan kepala sekolah yang mungkin sudah berpengalaman lebih jauh. Selama ini berdasarkan tindakan yang sudah Bu Ai lakukan, apakah ada perkembangan atau perubahan? Alhamdulillah Bu,
setelah saya berkolaborasi dengan orang tuanya, mungkin si anak itu hanya nurut kepada orang tuanya saja, Bu. Nah, setelah saya konsultasi dengan orang tuanya, tolong dinasihati kalau di rumah ya boleh. Kalau di rumah itu harus nurut kepada orang tua, kalau di sekolah itu harus nurut kepada guru. Nah, kalau setelah dibicarakan seperti itu dengan orang tua, alhamdulillah anak itu keesok harinya agak nurut. Yang biasanya kalau dalam menulis salah, kemudian oleh saya ditegur, nah ini salah, anak itu langsung baper. Mungkin dia itu mukanya langsung kusut, nggak mau gitu. Nah, setelah adanya kolaborasi dengan orang tua, mungkin oleh orang tuanya itu dinasihati anak tersebut, esok harinya anak itu mau menerima apa yang saya sampaikan, mau menerima koreksi dari gurunya. Bagus sekali yang sudah Bu Ai lakukan. Terus Bu Ai, apakah tindakan Bu Ai itu sudah sesuai target tujuan yang Bu Ai terapkan? Belum maksimal, belum maksimal. Tadi pastinya dalam mengelola pasien ini membutuhkan energi ya. Iya. Bu Ai sendiri apakah ada hambatan ke Bu Ai sendiri? Kalau dibilang hambatan itu tidak ya, karena kita kembali lagi kita itu sebagai guru, itu adalah tugas kita sebagai guru yang caranya kita itu harus memahami diri sendiri dulu. Kita menyadari kita permasalahan yang ada di kelas itu adalah tanggung jawab seorang guru. Bagaimana Bu Ai menjaga komitmen tersebut? Cara menjaganya ya tadi seperti kita sebagai guru itu harus memiliki keikhlasan, kesabaran, mengingat kembali terhadap kodrat kita sebagai guru. Kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk anak didik kita. Biasa Bu Ai. Mungkin kan dalam pelaksanaan tadi untuk menyampaikan tadi siapa yang akan diangkat Anda dalam Diri saya sendiri aja gitu. Jadi diri sendiri dan mungkin melihat anak-anak gitu. Jadi kita itu perasaan kita itu langsung gitu. Itu adalah tanggung jawab kita. Gitu. Apa yang membuat Bu Ai bertahan dengan Karena yang pertama tadi guru itu adalah pekerjaan mulia ya. Pekerjaan yang saya cita-citakan dari dulu, mungkin itu yang sebagian gitu. Sampai ketemu hari ini Bu Ai, apa yang Anda dapatkan dari pertemuan hari ini? Alhamdulillah dari pertemuan ini kita bisa berdiskusi ya Bu, bisa kemudian masalah saya agak berkurang karena sudah sering dengan Ibu gitu. Ada teman ya untuk berbagi gitu ya, permasalahan yang ada di kelas tidak hanya ditanggung oleh sendiri gitu. Bagaimana sekarang perasaan Bu Ai? Cukup lega ya, cukup lega. Beda seperti tadi awalnya sebelum diceritakan agak terbebani gitu. Nah sekarang cukup lega ya Bu. Jadi Bu Ai tadi sudah menentukan sendiri semua rencananya akan dilakukan. Mudah-mudahan Bu Ai bisa melaksanakan semua rencana sudah dibuat untuk membuat perubahan. Tadi karena dari skala 8 dikurangi jadi skala 5. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa menjaga komitmen dengan kolaborasi dan tadi dengan membuat siapa dan membuat apa Bu Ai bertahan dengan komitmen. Terima kasih Bu Ai. Sama-sama Ibu ya. Selamat siang. Baik Bu Mukarramah, gimana hasil dari kegiatan coaching pada siang tadi? Saya rasa sudah maksimal Pak. Iya. Yang dimaksud maksimal ini gimana nih? Menurut Ibu dari pandangan Ibu sendiri? Dari poin-poin coaching yang harus harus ada dalam itu, misalnya benar aktif, terus benar berbobot, dan satu lagi itu modal pertanyaan yang perlu
Satu lagi apa, Mbak? Memberdayakan coach ya. Nah itu, saya rasa sudah maksimal. Dan alur titranya sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya. Kalau tadi kan sebelum coaching dilakukan, Ibu ingin meningkatkan di kaitan dengan pertanyaan berbobot ya. Nah, apakah sudah ada peningkatan gitu? Saya ada peningkatan juga. Boleh saya memberikan masukan, Bu? Iya, silakan. Kaitan dengan alur tirta sudah terlaksana dengan baik. Pertanyaan berbobot juga sudah luar biasa, bisa dilaksanakan dengan ada peningkatan gitu ya. Cuman ada catatan sedikit dari saya kaitan dengan rencana aksi mungkin terlalu terburu-buru gitu Ibu tadi teh. Jadi untuk identifikasi permasalahannya belum maksimal, sudah masuk ke rencana aksi itu yang pertama gitu. Dan yang kedua, Ibu kurang untuk kaitan dengan summary-nya, jadi menyimpulkan apa yang disampaikan Koci gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan bobotnya sudah, tapi untuk kesimpulan dari Koci, misalkan Koci menyampaikan Ibu sebaiknya diulangi lagi, jadi untuk dikonfirmasi gitu, konfirmasi atau diulang terus dirangkum seperti itu mungkin masukannya dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan bisa jadi feedback atau umpan balik untuk meningkatkan kompetensi lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya di coaching berikutnya kira-kira apa yang Ibu akan tingkatkan? Tadi berdasarkan hasil observasi dari Bapak ya, mengenai semua itu dikasih dari coaching ya, yaitu misalkan lebih memperhatikannya. Kalau tadinya saya ketika menyimpulkan sendiri takutnya malah berasumsi gitu. Jadi saya berusaha menjadi penengah saja pada saat itu. Nah itu mungkin yang akan saya tingkatkan. Ya betul memang Bu. Jadi kita di dalam coaching tidak boleh membuat asumsi atau mengasosiasi ataupun mengarahkan gitu ya, atau menjudge gitu, tidak boleh. Tapi kita bisa mengulang apa yang disampaikan oleh coaching gitu ya, untuk mengkonfirmasi kebenaran dari Baik, itu saja mungkin Bu. Terima kasih sudah melakukan coaching pada siang ataupun pada hari ini. Terima kasih juga Pak atas pesannya. Assalamualaikum Bu Aing. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Saya baik Bu. Pertemuan kali ini adalah Assalamualaikum Bu Aing, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Baiklah Bu Aing, sebelum kita mulai coaching, ada hal yang perlu saya sampaikan sebagai observer. Pertama, saya mendiskusikan rubrik penilaian peserta coaching. Artinya Bu Aing harus memenuhi semua kriteria yang ada pada prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan alur tirta tentunya. Nah, sebelum dimulai ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Aing. Bu Aing, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Pada saat ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang berpertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang lebih spesifik yang Bu Aing ingin kembangkan? Itu sebagai pendengar aktif dan pertanyaan berbobot dan pertanyaan terbuka ya Bu. Iya. Nah, berikutnya akan saya tanyakan adalah apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Pada coaching ini yang saya inginkan yaitu solusi dan langkah-langkah permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baiklah Bu Aing, semoga Bu Aing dapat melaksanakan semuanya sesuai rencana yang sudah Bu Aing laksanakan, dan selamat melaksanakan praktek coaching kali ini. Silakan Bu Aing. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja, tapi ada yang mungkin mengganggu gitu ya dalam hal pekerjaan. Dengar Bapak ingin mendiskusikan hal itu? Iya betul. Jadi saya itu ingin berdiskusi dengan Ibu kaitan dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru Bu ya. Di kelas yang saya
Bu, ini ada beberapa hal mungkin yang mungkin bisa di-sharingkan gitu. Dan saya ingin ada solusi gitu dari permasalahan. Kemudian apa tujuan Bapak dari pertemuan ini? Ya, tujuannya tadi ingin ada solusi dari permasalahan yang saya alami, karena saya merasa di kelas itu kelasnya kurang aktif Bu. Oh iya. Iya, di rumah. Terus bagaimana Bapak meningkatkan supaya kelas itu aktif? Sementara ini yang menjadi ini Bu ya, jadi si anak itu ketika saya sudah misalkan contoh dikasih pertanyaan Iya. itu mungkin ada 1-2 yang menjawab. Tapi ketika ditanya siapa yang mau nanya, semuanya diam Bu. Jadi saya tuh ingin supaya siswa kelas saya itu aktif gitu ketika diberikan kesempatan bertanya, mereka bertanya, diskusi. Apa langkah Bapak untuk mengatasi hal itu? Yang saya lakukan biasanya saya ada ice breaking dulu di awal. Nah, untuk ketika ice breaking anak aktif Bu, kan Iya. ada yang punya ice breaking, mereka menyampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya coba untuk membuat metode pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi jangan sampai hanya monoton sama gitu, atau hanya ada diskusinya seperti itu. Menurut Bapak apa yang dibutuhkan Bapak sekarang? Yang dibutuhkan ini mungkin metode apa yang bisa meningkatkan siswa supaya lebih aktif itu dalam belajar. Dilihat dari skala pembelajaran Bapak sekarang ada di level berapa ya? Kalau yang saya rasakan dari 1 sampai 10 ini saya di angka 7, mungkin Bapak 6 gitu ya. Untuk meningkatkan supaya mencapai level yang diinginkan, apa yang Bapak lakukan? Untuk meningkatkannya, saya sebenarnya ingin dari 7 jadi 5, jadi 8 atau jadi 9 ya. Yang sudah saya lakukan ya, tadi dengan SBT, dengan mungkin sekali-kali saya membawa laptop sama tayangan video seperti itu. Mungkin strategi yang sudah Bapak yang Bapak pikirkan gitu, yang gambaran tentang strategi yang akan dilakukan seperti apa? Itu bingung Bu, saya udah melakukan tadi ya, speaking sudah, tayangan video sudah, tapi kok anaknya susah gitu Bu untuk supaya bisa aktif gitu. Kalau menurut Bapak aktif itu seperti apa gitu? Ya, itu yang menurut saya siswa itu ketika diberikan kesempatan bertanya, mereka mengajukan tangan bertanya. Sedangkan diminta untuk diskusi, mereka diskusi. Gitu. Terus ketika menjawab, diberikan pertanyaan, mereka aktif bertanya, menjawab. Yang saya harapkan seperti itu. Harapan Bapak itu sudah tercapai berapa, sampai mana gitu? Untuk saat ini mungkin belum tercapai. Jadi si anak itu lihat kondisi saya mungkin dulu ketika saya cenderung banyak ceramah, anak cenderung banyak diam. Ketika saya berikan speaking, mereka agak aktif. Tapi kan nggak mungkin tiap pertemuan speaking gitu. Karena kadang stok speaking juga kadang habis gitu, nggak ada lagi speaking apalagi. Nah, apakah Bapak sudah memiliki gambaran bagaimana supaya pembelajaran itu aktif gitu? Yang saya bayangkan mungkin saya harus menggunakan multimedia katanya. Tapi kalau pakai multimedia, resikonya saya harus persiapan lagi dan juga repot untuk menyiapkan karena di kelas kan nggak ada infokus, terus repot juga harus selalu dibawa gitu infokus, belum lagi peralatan yang lainnya. Gitu. Jadi yang terbayang tuh bakal ribet gitu kalau pakai multimedia, walaupun mungkin akan sedikit hidup kelasnya. Bapak sebagai guru, langkah apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Untuk yang saya lakukan sementara ya mungkin mencari alat peraga sederhana yang mungkin tidak terlalu ribet tapi bisa memacu siswa untuk belajar aktif.
kapan gitu akan dilakukan Pak? Mungkin secepatnya. Saya juga harus banyak belajar lagi, searching bagaimana mengelola kelas supaya aktif. Bagaimana komitmen Bapak terhadap pembelajaran tersebut? Komitmen saya mungkin harus mulai dari diri saya sendiri untuk membuat performa dalam mengajarnya lebih baik lagi supaya merangsang anak lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, saya juga harus ada yang selalu mengingatkan, atau mungkin dengan teman sejawat ataupun atasan saya, atau mungkin harus sering ada yang observasi di kelas sampai ke yang jadi kekurangan saya gitu. Itu ya yang akan Bapak lakukan, mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya ya di secepatnya ya Pak. Kemudian kalau perkembangannya bisa beritahu saya pada sesi selanjutnya Pak ya. Nah untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya Pak. Ya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Kira-kira. Bu Ai, bagaimana sudah melaksanakan coaching perasaannya? Ya, alhamdulillah perasaannya lega ya Bu, lega gitu. Menurut Bu Ai, apakah Bu Ai ada maksimal dalam melaksanakannya? Cukup maksimal kali ya, hanya saja ada beberapa yang mungkin beberapa pertanyaan yang kurang gitu. Iya. Jadi ada kompetensi yang menurut Bu Ai masih kurang. Di mana itu Bu Ai? Dalam tahap identifikasi ya, identifikasi. Nah, mengapa Bu Ai bisa menyimpulkan demikian? Karena tadi ada yang merasa ada yang terlewat aja gitu. Dari alur tirtanya gitu. Nah, tadi sudah melakukan refleksi dari Bu Ai sendiri tentang pelaksanaan coaching hari ini. Boleh saya menyampaikan kesempatan saya, Bu Ai? Boleh. Secara keseluruhan, Bu Ai sudah berusaha untuk menyampaikan tahap tirta. Tadi memang hanya sedikit saja ada alur yang sedikit loncat-loncat ya Bu Ai ya, tapi masih masih memenuhi alur tersebut. Nah, itu saja catatan yang sedikit dari saya. Mudah-mudahan coaching ini dapat memenuhi memenuhi jawaban Ibu bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi, yaitu pertanyaan yang berbobot. Demikian saja Bu Ai. Mudah-mudahan Bu Ai bisa lebih meningkatkan